Menonjol dari awal ujian penerimaan Moseng, Qin Yichen muncul di mata 10.000 pembangkit tenaga keluarga. Dalam perjalanan pertumbuhannya, seolah-olah telah digantung. Berbagai metode muncul tanpa henti, dan bakat bawaan yang jahat telah membuat 10.000 karakter jenius yang tak terhitung jumlahnya merasa malu. Awalnya, mereka tidak terlalu peduli tentang iblis muda yang lebih rendah dari keluarga Kekaisaran Star Lion. Tetapi kekuatan yang ditunjukkan terakhir di Wang Jitian, bahkan keberadaan mereka, merasakan jantung berdebar. Yang paling penting adalah bahwa junior ini, sederhananya, bukanlah manusia ras dewa, tetapi dari ras manusia. Tidak sulit membayangkan bahwa begitu dia menjadi pembangkit tenaga listrik teratas, dia pasti akan menjadi orang suci yang hebat. Dan bahkan lebih baik lagi, Qin Yichen terlalu muda untuk jauh dari orang suci yang hebat, dan potensinya mungkin bahkan lebih menakutkan. Meskipun untuk keluarga kerajaan singa-singa, apakah ras manusia dapat berbalik memiliki pengaruh yang kecil pada mereka? Tetapi karena mereka telah menembak, mereka harus membunuh sampai yang terakhir untuk menghilangkan masalah di masa depan. Kalau tidak, begitu junior ini dewasa, itu pasti akan menjadi momok mereka. Sikap melihat Si Hong juga menetap di jantung 10.000 pasukan pembangkit keluarga di belakang mereka. Mereka semua melihat bahwa Si Hong sama sekali tidak berniat melepaskan rencana Qin Yichen, bahkan jika Ai Yi ada di sana. Bahkan jika anak ini benar-benar tumbuh dewasa, dia tidak akan membawa malapetaka ke 10.000 klan. Si Hong, kamu terlalu khawatir. Menghadapi dengusan dingin Si Hong, Raja Istana menggelengkan kepalanya, berbisik. Bagaimana dengan malapetaka yang kamu katakan? Mendengar ini, alis Si Hong sedikit mengernyit. Mungkin untuk menghormati yang terakhir, dia masih bertanya. Singa Heaven dan yang lainnya serta 10.000 pembangkit tenaga listrik di belakang juga melihat ke arah Raja Pengadilan. Tetapi wajah mereka tidak banyak berubah. Tampilan itu, bahkan lebih seperti jika mereka ingin melihat seberapa buruk kata Raja. Rata-rata. Di bawah tatapan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, Raja menarik napas dalam-dalam. Dan wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Nama yang pernah menyebabkan kebingungan etnis di 10.000 benua. Dan perlahan keluar dari mulutnya, klan mimpi buruk. Klan mimpi buruk. Bukankah mereka sudah lama menghilang? Ya, aku ingat Raja Istana memimpin para elf dan menembak mereka dengan keras. Nifmah Clan, sepertinya familiar. Dengan jatuhnya suara Raja, banyak pembangkit tenaga listrik dalam 10.000 pasukan pembangkit tenaga keluarga berubah sedikit. Jalur suara bisikan tiba-tiba terdengar di langit. Dan ketika mereka mendengar namanya, 4 pembangkit tenaga listrik teratas Si Hong juga tiba-tiba saling memandang. Di alis mereka, ada juga ekspresi muram yang muncul. Nifmah Clan bukanlah ras di benua 10.000 benua, tetapi, seperti legiun api penyucian yang pernah membawa malapetaka besar ke benua 10.000 benua, milik iblis alien yang menginvasi benua 10.000 benua. Selain itu, sebagai ras tingkat penguasa, mereka sebenarnya mengetahui sesuatu yang sama sekali tidak diketahui oleh ras biasa. Misalnya, dengan kekuatan diri sendiri, itu membuat klan boneka berdarah ras tingkat penguasa. Nyatanya, mereka sudah menjadi boneka Nifmah Clan. Namun, berita ini hanya diketahui oleh beberapa ras tingkat sovereign, seperti Star Lion Imperial Family, dan mereka sengaja mengontrol informasinya, dan tidak ada suara angin. Lagi pula, meskipun keluarga Nifas kuat dan menyayat hati, itu tidak berdampak besar pada mereka, dan di bawah tekanan mereka, keluarga Nifas darah hanya bisa menyusut ke tanah berdarah dan tidak bisa keluar ekspansi. Dan sumber daya awalnya milik ras tingkat sovereign telah lama diam-diam dibagi. Saat ini, Ai Yi bahkan mengucapkan kata, Nifmah Clan. Dia mungkin tahu beberapa informasi rahasia. Melihat Si Hong, yang tiba-tiba terdiam di langit, Raja menggelengkan kepalanya sedikit. Mengapa dia tidak mengetahui pikiran keluarga Kekaisaran Star Lion? Di hadapan orang-orang yang menyendiri dan jauh ini, semuanya didasarkan pada kepentingan. Menurut mereka, Nifmah Clan tidak bisa menjadi ancaman bagi mereka. Sebaliknya, jika Nifmah Clan bisa membawa keuntungan bagi mereka, mungkin mereka malah diam-diam akan mendukungnya. Nifmah Clan sama sekali tidak diusir dari 10.000 benua, dan klan kami tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka sebanyak mungkin. Mereka telah bersembunyi di sini selama lebih dari 10.000 tahun. Sejauh yang saya tahu, kekuatan mereka sekarang cukup kuat untuk memenuhi level sovereign. Perlombaan sudah berakhir. Raja Kabinet memberi mereka pandangan sekilas ke arah Si Hong dan melanjutkan. Pikiran ras tingkat sovereign yang menyendiri dan terpencil ini tidak mewakili 10.000 pembangkit tenaga listrik. Lagi pula, hanya ada beberapa ras tingkat sovereign dengan kepercayaan diri seperti itu. Kekuatan lain, bahkan ras Pik, tidak bisa bersaing dengan Nifmah Clan. Begitu Nifmah Clan menyerang, mereka kemungkinan besar akan menghadapi pemusnahan. Berbahaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika itu masalahnya, bukankah 10.000 benua akan menyebabkan bencana besar lainnya? Sial. Mengapa setan-setan ini begitu memalukan? Mendengarkan suara Raja, ekspresi kecemasan yang luar biasa muncul di wajah sebagian besar 10.000 kekuatan etnis. Jalur suara bisikan terus terdengar.
Di hati banyak 10.000 kekuatan etnis. Bahkan setelah jangka waktu yang lama, legiun api penyucian yang menyebabkan kengerian langit dan bumi masih meninggalkan bayangan besar di hati mereka. Tujuan Nigma Clan hampir persis sama dengan legion, dan mereka membawa banyak bencana. Jika Nigma Clan benar-benar sekuat yang dikatakan raja, saya khawatir 10.000 benua etnis akan memicu badai berdarah lainnya. Dalam hal ini, saya tidak tahu berapa banyak ras yang akan musnah. Saya mendengar bahwa selama pertempuran Lei Divine City, metode yang digunakan oleh Blood Ye Yu unik untuk Nigma Clan. Mungkinkah klan berdarah adalah boneka Nigma Clan? Ada suara kecurigaan dalam suara diskusi. Mendengarkan suara ini, hiruk pikuk langit yang asli tiba-tiba mandek. Di mata banyak pembangkit tenaga kelas 10.000, tanah darah hampir merupakan area terlarang mutlak. Meskipun klan darah dibalut tanah darah, nama sengit mereka bahkan tidak lebih lemah dari beberapa ras tingkat penguasa. Jika kekuatan seperti itu adalah boneka Nigma Clan, seberapa menakutkan seharusnya Nigma Clan hari ini? Hehe, bukan hanya klan berdarah, klan Nigma Clan, tapi juga ras tingkat sovereign. Mata raja melirik sedikit, dan ada sedikit ekspresi muram dalam suaranya. Setelah mendengar ini, semua 10.000 pembangkit tenaga keluarga mandek. Segera, garis pandang jatuh pada raja, dan tampaknya mereka ingin tahu ras tingkat sovereign mana yang akan direduksi menjadi boneka Nigma Clan.